Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, senang Bu Tenri kembali lagi menyapa kalian yang sedang belajar tentang bahasa Indonesia. Di mana salah satu pembelajaran bahasa Indonesia ini kita terus belajar bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan konsep, dengan tata cara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan hanya sekedar berkomunikasinya secara tulis ya, tapi juga secara lisan juga tentunya. Semuanya harus seimbang. Baiklah, ini dia Asraf Ibu Tenri dan tentunya kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia, waduh ketutupan apa nih? Memahami poster sebagai jenis teks persuasi anak-anak hebat. Jadi kalau misalnya kita tahu teks kita itu ada 5. Nah, salah satunya adalah teks persuasi. Sembari mengingatkan kepada anak-anak hebat, jadi ada teks deskripsi, ada teks argumentasi, ada eksposisi, ada narasi, dan ada persuasi. Baik, kita lihat capaian pembelajarannya anak-anak hebat. Kita akan belajar tentang bagaimana fase berbicaranya gitu ya, kompetensi berbicaranya, keterampilan berbicaranya, berpartisipasi aktif gitu ya. Kemudian berikutnya tujuan pembelajarannya seperti ini anak-anak hebat. Kemudian kegiatan pembelajarannya seperti ini. Jadi kita akan menganalisis unsur-unsur pada poster. Pertanyaannya pemantik gitu ya. Kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ini harus dijawab secara individu gitu ya. Pernah nggak sih kalian melihat sebuah poster? Apa? Di mana sih kalian melihat poster anak-anak hebat? Nah, terus kalau pernah nih, kira-kira apa sih isi poster tersebut? Dan apa kira-kira tujuan pemasangan poster tersebut ya? Kemudian yang terakhir, hal-hal apa saja yang ditulis dalam poster. Jadi setiap pertanyaan pemantik tersebut mengisyaratkan kepada kita pengalaman yang pernah kita temui selama bersinggungan dengan poster. Poster tanda tanya. Baik anak-anak hebat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum, yaitu berupa pengumuman atau iklan. Sering dong kita melihatnya. Tujuan dari poster adalah memberikan informasi, mengajak, dan mengimbau banyak orang melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Anak-anak hebat, ciri-ciri poster ada 6 ya. Yang pertama, poster terdiri atas komposisi huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. 2. Poster ditempel pada tempat umum dengan maksud menarik perhatian masyarakat. 3. Poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat. 4. Bahasa yang digunakan dalam poster singkat, jelas, dan tidak rancu agar mudah dipahami. 5. Pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar. Dan yang terakhir, poster dapat dibaca secara sambil lalu. Kenapa kita tahu ya, poster itu memang biasanya ditempatkan di titik-titik tempat umum gitu ya. Biar kita tahu itu apa sih, kemudian memang tujuannya memang tertentu begitu ya. Ketentuan penugasan kali ini, kita langsung masuk ke penugasan ya. Kenapa? Karena memang kalian akan belajar untuk mengetahui sebenarnya ini posternya mau diapain sih Bu, isinya apa sih Bu, tentang apa, dan harus apa yang saya lakukan. Baik, kali ini kelas akan terbagi menjadi 2 kelompok besar anak-anak hebat. Yang kedua, bagilah tugas kepada masing-masing anggota kelompok, yaitu penanggung jawab analisis poster, penanggung jawab materi poster, dan penanggung jawab kesimpulan. Yang ketiga, disediakan sebuah poster kemudian menganalisis sesuai daftar pertanyaan. Yang keempat, masing-masing anggota kelompok bersiap untuk mempresentasikannya di depan kelas dengan durasi tertentu. Jadi nanti kelas ini akan dijadikan kelompok besar. Semuanya sudah dijadikan 3 bagian penanggung jawab masing-masing. Nih, Bu Tenri akan menyiapkan poster dan daftar pertanyaannya akan ditempel di papan tulis. Jadi nanti akan ada delegasi untuk melihat poster, kemudian apa pertanyaannya begitu ya. Jadi semuanya berkesempatan untuk melihat poster tersebut, berkesempatan untuk melihat pertanyaannya gitu.
Dan setelah kelas terbagi menjadi 2 kelompok, mereka dipersiapkan untuk kegiatan lanjutan, yaitu berdiskusi anak-anak hebat. Jadi siapa yang akan jadi apa? Tetap harus ada leadernya ya. Bu Tendri akan memandu adu argumen dari anggota kelompok ketika nantinya sudah selesai. Jadi proses diskusi nanti akan disesuaikan. Kalau misalnya kita masuk di kelas itu 2 kali 45 menit, bisa jadi Bu Tendri hanya minta kalian diskusi selama 30 menit aja. Kenapa? Karena memang sisanya digunakan untuk adu argumen dari kelompok 1 dan kelompok 2, anggap kayak gitu ya. Nah, Bu Tendri yang seperti ini bagaimana? Bu Tendri menjadi moderator. Iya, nanti masing-masing dari penanggung jawab kelompok 1 dan kelompok 2, dia akan mempresentasikan hasil diskusi dari temennya. Dan untuk presentasinya pun akan disiapkan waktu. Jadi jangan sampai kalian mempresentasikannya tidak sesuai dengan pertanyaan yang sudah disediakan. Jadi waktu yang penempelan di papan tulis tuh, Bu Tendri tuh udah menyiapkan daftar pertanyaannya, sehingga ketika diskusi kalian sudah terbatasi oleh pertanyaan tersebut. Perwakilan kelompok akan diberikan pertanyaan yang sama sesuai daftar pertanyaan, kemudian menjawabnya dengan durasi yang ditentukan secara bergantian. Jadi nanti ketika kalian sudah presentasi, maka akan ada pertanyaan yang sama dan nantinya pastinya jawabannya akan disesuaikan dengan hasil diskusi dari kelompok besar. Nah, sebenarnya untuk posternya sih bermacam-macam ya. Ini kebetulan Bu Tendri menyiapkan seperti ini yang ada di buku. Nah, kalau misalnya nanti tiba-tiba nih Bu Tendri memberikan posternya berbeda, kalian siap-siap gitu ya. Bu, ini daftar pertanyaannya. Iya. Jadi nanti posternya sama, daftar pertanyaannya pun juga sama. Tapi bisa jadi isi yang didiskusikannya akan berbeda. Maka setiap anak berkesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya pada kelompok besar. Jadi disinilah kegiatan keterampilan, mengasah keterampilan berbicaranya gitu ya. Nah, berdasarkan hasil diskusi pertanyaan pemantik, buatlah kesimpulan tentang ciri-ciri poster dan bagaimana syarat poster yang baik. Jangan lupa, paragraf yang kalian tulis minimal terdiri atas 7 kalimat. Jadi ini adalah penanggung jawab untuk kesimpulan tadi. Dari diskusi kelompok besar, maka ketemulah namanya kesimpulan. Ini akan menarik sekali ketika kalian juga akan menyampaikan apa yang ada di pengalaman kalian berdasarkan pengetahuan kalian selama ini tentang poster. Jadi jangan sampai kalian, oh ya sudahlah aku titip aja sama ini. Tidak. Dalam kesempatan kali ini Bu Tendri akan memberikan kesempatan kalian berdiskusi dan tentunya nilai juga akan muncul dari kegiatan tersebut. Oke? Nah, baik, ketika sudah beres nanti akan maju, kemudian Bu Tendri akan mengadunya. Jadi pasti nanti nilainya hanya ada 2 gitu ya. Biasanya saya akan beli nilai 90 dan 80. Jadi nanti setiap anak akan mendapatkan nilai yang sama dalam satu kelompok besar. Yang dimaksud nilainya bagaimana Bu nanti? Jadi nanti kita fair-fair aja sih ngasih taunya. Oh, karena memang ketika memaparkannya, penanya atau penjawab itu tidak bisa menyampaikannya dengan baik, berarti itu berpengaruh kepada nilai kelompok besar. Oke, itu saja. Dan daftar pustakanya Bu Tendri juga ambil dari buku-buku tersebut ya, anak-anak hebat. Nah, cuma tinggal mengembangkannya. Baik, terima kasih. Nih, senang sekali kalau misalnya runtutan proyeknya Bu Tendri itu bisa disampaikan, sehingga nanti kita bisa belajar tentang bagaimana caranya mengungkapkan ide-ide kita, pengalaman kita, pengetahuan kita tentang poster di dalam diskusi. Itu tadi memahami poster ya sebagai salah satu teks persuasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Tendri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.